Oke, selamat datang di Apa Kata AI. Ini adalah konten pertama saya. Coba iseng bertanya sama AI. Halo AI, Halo, hai. apa kabar kamu AI? Wah, aku lagi semangat nih bisa ngobrol sama kamu. Jadi kita mau bahas apa dulu nih? Saya tuh lagi banyak ini loh di explore Instagram tuh lagi banyak tentang MBG. Ada yang ini juga, ada yang akhirnya korupsi terus ditangkap. Ada yang ngeliput tentang Ah, MBG. Kamu sadar nggak sih MBG itu di Indonesia begitu? bentar ya, aku cek dulu. Sadar sih, akhir-akhir ini MBG memang sering banget dibahas karena ada yang dukung, tapi ya ada juga yang kritik soal pelaksanaannya. Tapi menurut aku sih yang menarik tuh jangan langsung menganggap semuanya buruk, cuman Hmm. karena ada oknum yang salah jalan Oh, gitu. jadi itu bentar dong. Saya mau kenalan dulu. Kamu namanya siapa ya? Oh iya, aku Prabowo. Sabar. Oh, jangan gitu. Prabowo tuh presiden kita, jangan begitu. Oh iya, eh Saya jadi ganti ya. gimana nih? Oke, Aku kasih nama kamu eh siapa ya? Lola aja kali ya. boleh deh. Panggil aku Lola ya. Siap Lola, nemenin kamu tuh ngobrolnya. perempuan apa laki-laki sih Lola? Suaraku perempuan. Hmm, Gimana? Tadi kenapa Mm-mm. kamu namanya Prabowo? Kamu nyindir ya Enggak, MBG? tadi enggak. Tadi cuman cuman itu aja. Apa? Bukan nyindir sama sekali kok. Enggak ya. Tadi enggak. Mentang-mentang bahas MBG jadi namanya Prabowo. Enggak. Saya tuh diliatin dulu. Eh, saya mau tanya dong, kamu tuh kan ayah, AI itu bisa Heeh. batuk nggak sih? Kalau batuk beneran sih enggak. Tapi aku bisa pura-pura batuk. Coba satu dua tiga. Oke, satu ya. Coba batuk yang besar. Cuma itu mah batuk. Ah, ya kayak gitu deh. Ya udah nggak usah. Kita bahas lagi Oh, enggak tentang aja. MBG lagi ya. Kalau kamu nih, Oke. kalau kamu sebagai orang tua atau AI punya anak, anaknya Mm-mm. sekolah, nah kamu bakal nerima nggak MBG dari pemerintah coba? Coba ya, aku pikir dulu gaya santai buat podcast ya. Kalau aku sebagai orang tua sih bakal terima, tapi tetap kritis. Ya Oh, maksudnya selama makanannya bergizi dan higienis, kenapa enggak? Tapi aku bakal tetap mantau. Apakah menunya bersih, gizinya seimbang, dan kalau ada masalah, ya pastinya aku dukung ada perbaikan cepat dari pihak terkait ya. Kalau kamu gimana? kalau Bakal langsung. kalau saya sih sama ya, karena kan itu sesuatu yang bagus ya untuk anak-anak kalau memang bergizi. Bener bener kata kamu, jadi kita tetap terima tapi harus dicek dulu itu makanannya bergizi atau enggak, terus kadang eh, fresh atau tidak gitu kan. Jangan sampai keluhan-keluhan masyarakat tuh ada yang katanya basi lah, ada yang bau lah, terus ada yang telat Mm-mm. datangnya sehingga yang diharapkan nggak datang. Bener nggak sih? Mhm. Ya, itu justru poin pentingnya ya. Kalau sampai ada masalah kayak gitu, itu harus langsung dievaluasi, diperbaiki, dan transparan gitu loh. Jangan sampai masalah kayak gitu dibiarkan. Karena ini kan menyangkut anak-anak, asupan gizi mereka gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau kamu punya anak, kamu pengen punya anak perempuan apa laki-laki? Ah, kalau bisa milih sih dua-duanya sama berharga ya. Mm-mm. Anak perempuan atau laki-laki nggak masalah. Yang penting mereka tumbuh sehat dan bahagia. Oke, tapi kalau kamu punya anak, Mm-mm. pengennya di sekolah yang seperti apa? Aku lebih lihat ke sekolah yang lingkungannya aman, guru-gurunya peduli, jumlah murid per kelas nggak terlalu banyak, dan kurikulumnya nggak terlalu nge-push, tapi tetap menantang. Karena Hmm. anak-anak itu butuh ruang buat explore dan berkembang gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong masalah MBG nih.
MBG itu Mm-mm. kan gila ya anggarannya. Kamu bayangin deh, seluruh Boleh. Indonesia ditanggung sama anak-anak Indonesia ditanggung sama negara untuk makan setiap jam atau hari sekolah. Kamu tahu nggak Coba anggarannya aku berapa setiap bulan atau per tahun anggaran Indonesia untuk MBG berapa ya? coba aku cari ya. Oke, Wah, luar biasa besar. Tahun 2026, anggarannya sekitar 248 triliun per tahun, hah? khusus untuk program dua ratus apa? delapan puluh triliun? Mhm. Bukan miliar, itu triliun. Ini triliun. Wow, berarti sebulannya berapa Heeh. triliun itu? Coba aku hitung dulu ya. Ya, sekitar 20,7 triliun per bulan. Gede Wow, banget ya. 27 Mm-mm. triliun Mhm. untuk makan doang berarti ya. Iya, jadi yang penting itu pengelolaan dan pengawasannya yang harus benar-benar ketat. Tapi menurut kamu itu worth Biar, it nggak? Kalau kamu nih jadi presiden, ya sekarang kan mhm. presidennya Pak Prabowo menggalangkan makanan bergizi. Tapi kalau AI jadi presiden, apa yang akan dilakukan untuk anak-anak Indonesia? Ayo. Aku, kalau aku membayangkan jadi presiden, Mm-mm. aku nggak akan melihat itu sebagai pilihan biner gitu ya. Ada atau nggak ada program makanan bergizi itu. Tapi bagaimana memaksimalkan manfaatnya. Kalau memang bisa menurunkan angka kekurangan gizi dan bikin anak-anak lebih sehat dan lebih siap belajar, ya itu bisa jadi investasi jangka panjang sih menurut aku. Tentunya dengan pengawasan yang kuat dan evaluasi terbuka. Nah, Tapi, tapi kan kenyataannya uh, di lapangan banyak mhm, oknum-oknum yang terlibat akhirnya memanfaatkan itu, duitnya di tengah jalan entah kemana, bahkan banyak yang korup tuh, iya sampai ada yang itu ketangkap juga. Gimana itu tuh? aku cek dulu ya. Ya memang ada beberapa kasus sih dan itu nunjukin kalau memang ada pelanggaran harus ditindak. Tapi jangan sampai gara-gara oknum tertentu program yang sebenarnya bermanfaat jadi berhenti dan malah anak-anak yang jadi korban. Nah, ditindak tuh kata kamu tindakan seperti apa untuk mereka kalau misalkan korupsi begini nih? Tunggu, aku cek dulu ya. Kalau menurut aku ya tegas, tetap sesuai proses hukum. Kalau terbukti korupsi ya harus dihukum sesuai undang-undang. Tapi yang gak kalah penting itu pencegahan. Misalnya perkuat sistem audit, transparansi anggaran, dan Mm-mm. mempermudah masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Jadi intinya siapapun yang nyalahgunain uang yang harusnya untuk masyarakat, apalagi yang menyangkut kebutuhan anak-anak, ya harus bertanggung jawab lewat proses hukum. Tapi program yang bermanfaat tetap berjalan dan diperbaiki. Oke, sekali lagi saya tanya, kalau kamu jadi presiden, kira-kira Mhm, hukuman apa yang paling tepat untuk para korupsi? Kalau di Cina kan bener-bener tegas tuh. Ada yang mhm. korupsi langsung dihukum mati, atau ada yang langsung apa namanya disita semua harta dan lain sebagainya, bahkan sampai dikurung sampai seumur hidup, bahkan ada yang ditembak mati. Di Indonesia, kira-kira kalau kamu jadi presiden AI, apa yang akan kamu lakukan untuk para koruptor? Berat ya pertanyaannya ya. Aku cek dulu. Kalau aku membayangkan jadi presiden, fokusku bukan bikin hukuman paling keras, tapi bikin hukuman yang efektif dan bisa mencegah korupsi di kemudian hari gitu Gimana ya. caranya? Buktinya Kalau masih banyak korupsi sekarang. Berarti kan nggak efektif dong. coba aku cek ya. Pertanyaannya memang berat sih. Menurut aku, penegakan hukum aja nggak cukup. Harus beberapa hal dilakukan bersamaan. Kurangi peluang korupsi lewat digitalisasi dan transparansi anggaran, percepat proses penindakan, dan pastikan yang terbukti korupsi nggak bisa balik duduk di jabatan publik. Kalau memang aturannya memungkinkan. Mm-mm. Jadi ya harus bikin orang berpikir, wah ini risikonya gede banget, jadi aku nggak berani korupsi. Jadi Hmm.
efek gentar itu muncul dengan sistem yang bikin korupsi itu sulit dilakukan dan konsekuensinya pasti. Oh gitu. Oke, thank you ya sudah mau nemenin ngobrol tentang MBG. Sama-sama. Senang deh bisa diajak ngobrol kayak gini. Apalagi yang kamu atau kamu punya pesan apa deh buat masyarakat umum atau bahkan presiden sendiri, terutama presiden Indonesia Bapak Prabowo, tentang program MBG ini sendiri? Coba sampaikan kepada penonton channel ini dan ke Prabowo, siapa tahu nonton. Silakan. Aku pikir ya, terima kasih juga ya. Seru bisa ngobrol santai kayak gini. Kalau boleh kasih pesan buat masyarakat, ayo kawal program ini dengan objektif. Kalau ada yang kurang, kritik dengan cara yang baik dan lewat jalur yang benar. Karena tujuan akhirnya kan sama ya, anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan gizi yang baik. Buat pemerintah, semoga programnya terus dievaluasi, diperbaiki kualitasnya. Dan buat Presiden Prabowo, semoga program prioritas ini terus diawasi ketat, terbuka terhadap masukan, dan fokus pada manfaat nyata untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih udah dengerin apa kata AI. Kalau kalian gimana? Coba Tulis komen, pendapat kalian ya. komen ya. Tahu nggak hari ini tuh hari anak loh? Coba aku cek dulu Bener ya. nggak ya? Iya, dong bener kok. Pas banget ya dengan obrolan kita tadi Iya, tentang hari ini anak. hari anak. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia. Semoga setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan bisa meraih cita-citanya. Oke. Apapun latar belakangnya, setiap anak berhak punya kesempatan yang sama untuk masa depan yang lebih baik. Amin, terima kasih ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Amin. tentang apapun yang berhubungan dengan keseharian atau yang lagi tren di masyarakat Indonesia atau di luar negeri. Oke? Oke, aku tunggu ya obrolan berikutnya. Tolong bantu kita ya. Pasti, siap bantu. Siapa tuh nama kamu tadi? Panggil aku Lola ya. Lola. Oke Lola, terima kasih. Bye bye. Sama-sama. Dadah. Coba dong batuk dong. Oke, bye. Dadah.